Salve, adik-adik dan sahabat misioner. Jumpa kembali dengan kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Targapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 31 Mei 2025, kita juga merayakan pesta perawan Maria mengunjungi Elisabet. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Mampukan kami ya Bapa dapat meneladani Bunda Maria yang dapat menebarkan kebahagiaan dan kegembiraan kepada sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwamu memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperingatkan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner yang Tuhan kasihi, pada hari raya Pesanta Perawan Maria ini bersama gereja, semesta kita menghormati Maria yang telah mengambil bagian dan berperan besar dalam sejarah keselamatan umat manusia, sesuai rencana dan kehendak Allah untuk menyelamatkan membahagiakan umat manusia. Bacaan Injil hari ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, penginjil Lukas menceritakan kunjungan dan perjumpaan Maria dengan Elisabet saudaranya. Sebuah lompatan yang luar biasa indahnya. Perjumpaan yang memberikan keselamatan dan kebahagiaan umat manusia seluruhnya. Bagian kedua, berkisah tentang kidung pujian dan doa Maria karena pengalaman akan kehadiran, keterlibatan dan penyertaan Allah dalam hidupnya.
Dalam nyanyian pujian Maria ini terungkap siapakah hakikat Allah itu sendiri bagi dirinya dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Maria bukanlah Allah. Maria juga bukan seorang dewi. Dia adalah seorang manusia biasa. Kehebatan Maria terletak pada kesediaannya untuk bekerja sama dengan Allah sepanjang hidupnya. Bunda Maria percaya penuh kepada Allah. Ia tidak sombong atau tinggi hati, namun ia merendahkan dirinya dan mengaku sebagai hamba. Kesediaan yang sama dituntut dari kita para pengikut Kristus zaman ini. Tidak lain adalah kita semua, adik-adik, sahabat-sahabatku, dan kita semua tanpa terkecuali. Mari kita meneladani apa yang dilakukan Bunda Maria. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuskanlah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa di Doremi selanjutnya.